بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pada hari yang mulia ini juga Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mencintai beliau hingga akhir zaman. Kemudian melalui mimbar ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada para hadirin sekalian untuk senantiasa meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya nilai kita di hadapan Allah, seberapa mulianya kita di muka Allah, maka dinilai dari sejauh mana nilai dan keimanan yang kita miliki dalam hati-hati kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Bahwasanya melalui hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwasanya seluruh anak Adam, seluruh keturunannya Nabi Adam, mereka itu adalah para pendosa. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kesalahan, melakukan dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, dalam hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum." Melalui hadis qudsi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kita semua ini adalah keturunannya Nabi Adam, anak cucunya Adam, yang akan melaksanakan dan melakukan kesalahan di siang dan malamnya. Oleh karenanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kesalahan-kesalahan yang terus kita lakukan, maka hendaklah kita sama-sama memohon ampun, meminta ampunan dari Allah Azza wa Jalla, menyesali setiap kesalahan-kesalahan kita. Karena apabila dosa ini tidak kita mintakan ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ia akan memanggil teman-temannya yang lain. Akan tetapi apabila kesalahan yang kita lakukan, kemudian kita bersegera taubat kepada Allah Azza wa Jalla, maka kata para ulama, kebaikan itu akan memanggil teman-temannya yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, setelah kita menyadari bahwasanya
dari lisan Rasulullah SAW mengingatkan kita akan ada setiap dosa yang kita lakukan, baik di siang dan malamnya. Maka langkah solusi yang diajarkan oleh Islam adalah kita bersegera untuk mengatakan astaghfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat yang ke-9, "Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra." Ketika Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya yang kita kenal dengan kaum Nabi Nuh, 950 tahun Nabi Nuh menyeru kaumnya. Begitu banyak kesalahan dan dosa yang mereka lakukan. Betapa luar biasanya kekufuran, kedurhakaan yang mereka lakukan. Kemudian karena kesalahan-kesalahan tersebut, Nabi Nuh alaihi salam menyeru kaumnya dengan kesalahan yang sudah mereka kerjakan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bersegeralah kalian memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla dengan kesalahan-kesalahan yang kalian lakukan. Karena apabila dosa-dosa yang kita timbulkan oleh diri kita ini kemudian tidak meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dosa-dosa tersebut akan mendatangkan azab dari Allah, akan mendatangkan kemurkaannya Allah. Kemudian Allah turunkan hukumannya kepada kita. Maka ketika keengganan istighfar ini dilakukan oleh umatnya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, turunlah azab Allah. Allah membinasakan mereka. Akan tetapi rahmatnya kaum ini, rahmatnya umat ini, umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila mereka melakukan kesalahan dimintai keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak segera diazab oleh Allah kepada mereka. Sekiranya rahmat ini tidak kita indahkan, tidak kita sadari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka sungguh sangat disayangkan ampunan Allah akan jauh dari diri kita. Yang akan dekat dengan kehidupan kita adalah azabnya Allah, kemurkaannya Allah. Karena setiap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan senantiasa mengundang kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Maka kami akan curahkan kepada kalian hujan yang sangat lebat. Kemudian para ulama tafsir ketika menerangkan berkenaan dengan ayat ini, mereka menceritakan sebuah kisah bagaimana ketika masa pacekliknya yang dirasakan oleh Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya terjadilah sebuah paceklik, sebuah kekeringan. Sudah lama tidak turun hujan. Kemudian Umar bin Khattab segera keluar ke lapangan untuk memohon ampunan kepada Allah dan berkata astaghfirullahaladzim, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika itu didapati oleh para sahabat Nabi yang lain dan orang-orang yang bersamanya, lantas mempertanyakan tindakan Umar ketika hujan tidak turun. Kenapa lantas yang kita ucapkan adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita tidak berdoa saja memohon kepada Allah agar Allah menurunkan rahmatnya, menurunkan hujan ke bumi ini? Tetapi Umar bin Khattab mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla bahwasanya orang-orang yang gemar istighfar, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya orang yang mau memohon ampunan kepada Allah dan Allah itu Maha Pengampun, dan orang-orang yang mau melakukannya Allah akan berikan kepadanya sebuah karunia, yaitu yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Akan Allah curahkan rahmatnya kepada orang-orang yang gemar beristighfar. Dan orang-orang di masa kehidupan kita saat-saat ini, kita merasakan betapa banyaknya penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin. Perlu kita sadari bahwasanya ini ada andilnya
dari ulah tangan-tangan kita. Kesalahan-kesalahan yang kita timbulkan, yang tidak kita sadari baik secara lisan ataupun melalui perbuatan. Oleh karenanya bersegeralah kita beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla, supaya pertolongan, rahmat akan Allah turunkan dari langit ke bumi ini. Dan selanjutnya orang-orang yang mau beristighfar itu, kata Allah Azza wa Jalla, wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai kepadamu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yumdidkum bi amwal. Orang-orang yang gemar beristighfar, senantiasa memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, maka wa yumdidkum bi amwal, Allah akan berikan kepadanya harta. Berkenaan dengan ayat yang ke-12 ini, para ulama tafsir meriwayatkan berkenaan dengan ayat ini ketika seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Hasan Al-Basri, datanglah kepadanya seorang laki-laki dan mengadukan nasibnya. Wahai imam, sekian kali aku bercocok tanam, tapi tidak pernah aku mendapati hasil yang memuaskan. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datanglah laki-laki yang kedua kepadanya. Wahai imam, saya merupakan seorang laki-laki yang fakir, tidak memiliki harta, kehidupan saya tidak berkecukupan. Lantas apa yang harus aku lakukan? Kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri kembali memberikan jawaban yang sama kepada laki-laki yang berbeda. Beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dengan istighfar tersebut Allah akan turunkan pertolongannya kepada engkau. Kemudian datanglah laki-laki yang ketiga, mengadukan nasibnya bahwasanya dia tidak memiliki anak yang banyak. Ketika ia memperhatikan saudara-saudaranya, orang-orang yang hidup bersamanya, tetangga-tetangganya memiliki keturunan yang banyak, kemudian ia mengeluhkan nasibnya yang tidak memiliki keturunan yang banyak. Kemudian Imam Hasan Al-Basri lalu mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang engkau inginkan. Dan solusinya Allah mengatakan, wa yumdidkum bi amwal. Orang-orang yang beristighfar akan Allah berikan kepadanya, wa yumdidkum bi amwal, akan Allah kayakan dia, akan Allah berikan harta kepadanya, akan Allah berikan kecukupan kepadanya. Wa banin, dan Allah juga akan menambah kepadanya anak-anak, akan memberikan kepadanya rezeki berupa harta, berupa keturunan, dan juga rezeki-rezeki yang lain. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya yang menghambat pertolongan Allah Azza wa Jalla adalah karena adanya dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa yang kita sengajai ataupun dosa yang tidak kita sengajai. Adapun dosa yang kita sadari dan dosa yang tidak kita sadari, maka keadaan-keadaan yang menimpa kita saat-saat ini, musibah-musibah yang kita dapati, kemudian ada beberapa hal yang mungkin belum terrealisasi dalam kehidupan kita, maka para ulama menganjurkan kita untuk mentadabburi firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Nuh ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Memohon ampunlah kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian yursilis samaa 'alaikum midrara, dan Allah akan mencurahkan hujan yang lebat. Allah akan curahkan kepada kita rezeki yang berlimpah. Dan wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan keutamaan yang lain bagi orang-orang yang senantiasa membiasakan lisannya untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, senantiasa membiasakan lisannya beristighfar kepada Allah, akan Allah berikan sebuah
karunia kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah." La yazalu lisanaka ratban min dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin yang mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang cinta terhadap sunnahnya, di antara sunnah yang beliau ajarkan kepada kita kaum muslimin adalah membiasakan istighfar dalam lisan kita. Dan Nabi mengatakan dalam hadis tadi, hendaklah orang-orang beriman dan kaum muslimin itu tidak pernah membiarkan lisan mereka kering dari berzikir kepada Allah, kering dari beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat sebuah kisah yang dialami oleh seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal yang tinggal di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal tinggal di Baghdad. Tiba-tiba terbesit hatinya ingin pergi ke Basrah. Basrah ini juga merupakan sebuah kota yang besar yang berada di Irak. Ibu kotanya Baghdad dan kota yang lain namanya Basrah. Kemudian ketika terbesit dalam hati beliau ingin berangkat ke Basrah yang jaraknya dikatakan mencapai 545 km. Disiapkanlah perbekalan oleh beliau, disiapkanlah kendaraan oleh beliau. Kemudian datanglah beliau ke sana. Singkat cerita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, sampailah beliau di tempat yang beliau ingin tuju dan beliau salat maghrib di sana. Kemudian setelah salat maghrib beliau ingin istirahat di sana. Kemudian diusir oleh marbot masjid. Kemudian ketika beliau keluar dari masjid dan pergilah marbot tersebut, dan beliau ingin beristirahat di luar masjid, kembali diusir. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar yang tidak diketahui identitasnya, kemudian diperlakukan semena-mena oleh marbot masjid tersebut. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang dalam sejarah disebut sebagai Khabbab, seorang pengadon roti, orang yang membuat roti. Kalau bahasa wak kini, orang yang membuat roti. Kemudian karena ia melihat seorang laki-laki yang mana laki-laki ini merupakan seorang musafir, datang dari kejauhan, dan ia memuliakan tamunya ini. Diajaklah oleh seorang laki-laki yang bernama Khabbab ini ke rumahnya. Kemudian tinggallah Imam Ahmad bin Hanbal di rumah tersebut. Kemudian ketika mereka sampai di rumah, memperhatikan si Khabbab ini ketika mengadon roti, senantiasa mengucapkan astaghfirullahaladzim, senantiasa membiasakan lisannya, membasahi lisannya dengan istighfar. Ditanyakanlah oleh Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Khabbab, apa yang engkau ucapkan?" Kemudian ia mengatakan, "Aku senantiasa beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla." Kemudian, "Sudah berapa lama engkau melakukannya?" Kemudian si Khabbab mengatakan, "Sudah 30 tahun lamanya. Aku senantiasa mengadon roti sambil beristighfar kepada Allah." Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Selama 30 tahun tersebut, apa yang engkau dapatkan buah dari senantiasa melantunkan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla?" Kemudian dia katakan, "Wallahi demi Allah, selama 30 tahun tersebut aku tidak pernah meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah pasti ijabahi doa-doaku. Hanya tinggal satu lagi doa yang belum diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla." Kemudian Imam Ahmad bertanya kepadanya, "Apa keinginan hajatmu yang belum disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla?" Dan ia mengatakan, "Aku bermimpi-mimpi, bercita-cita bertemu dengan seorang ulama besar yang bernama Ahmad bin Hanbal." Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal bertakbir 3 kali dan memperkenalkan dirinya, "Wahai Khabbab, akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang tanpa sebab digerakkan hatiku oleh Allah Azza wa Jalla, berangkat dari tempat tinggalku Baghdad ke Basrah ini yang jaraknya 545 km. Di saat aku melaksanakan salat, aku diusir oleh seorang pengurus masjid.
ternyata gerakan hatiku ini untuk berangkat ke sini adalah karena Allah Azza wa Jalla ingin mengabulkan doamu yang terakhir. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bisa belajar melihat betapa mulianya orang-orang yang bisa membiasakan lisannya astaghfirullahal azim, senantiasa memohon ampun kepada Allah, dan karunia-Nya seperti yang dialami oleh Khabbab tadi, senantiasa Allah Subhanahu wa taala terima doa-doanya. Apapun yang ia minta kepada Allah, Allah pasti akan cukupi orang tersebut. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.